menjadi seperti apa namanya, terbentuknya karsinogen, pembakaran, penghangusan, ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Saya atur ya. Banyak yang bertanya ini. Oh, baik, baik. Jadi Nggak bisa langsung suara mereka kedengaran? di chat. Oh, oke, di oke. chat, Pak. Oke, baik. Jadi sini ada 3 pertanyaan, Pak Henok. Ya. Di chat yang masuk ke host. Jadi cara penanganan kanker pakai jus buah apakah yang bisa digunakan untuk proses ini penyembuhan kanker? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Siapa namanya? Oh, dari Ibu iPhone Giok. Ya. Kemudian yang kedua dari Ibu Desi. Mau tanya jenis sayuran atau buah penghasil yang banyak untuk sel T. Ya. Kemudian itu yang ketiga. Selamat sore Bapak. Bagaimana pandangan soal intermittent fasting? Benarkah bisa membantu penyembuhan tubuh? Apa itu ya intermittent fasting itu mungkin puasa. Puasa. Ya, fasting kan puasa. Jadi puasa yang ketat. Oke. Puasa yang ketat. Sudah? Ya, itu 3 dulu. Oke, yang pertama tadi tentang wortel ya. Jenis buah untuk menangani kanker. Oke. Saya hanya memberikan pengalaman yang pernah saya berikan kepada pasien-pasien yang sudah sembuh, ya. Artinya sampai hari ini sudah hampir 7 tahun tidak mendengar lagi orang itu sakit atau enggak. Maksudnya tidak pernah lagi dengar dia sakit. Ya, karena pola hidup itu dilestarikan terus-menerus. Karena Tuhan katakan menjadi pola hidup. Bukan karena sakit lalu diprogram begitu setelah sembuh lalu balik lagi. Tuhan tidak mengajarkan seperti begitu. Ya, sehingga tidak heran orang itu menjadi seterusnya akan menjadi sehat, ya. Jadi yang saya berikan adalah pertama jus wortel. Ya. Lalu yang kedua brokoli. Namun ada di jam tertentu, misalkan jam 3 sore, setiap jam 3 sore berganti-ganti buahnya. Mengapa? Oke, saya jelaskan satu-satu. Wortel, senyawa kimia itu sangat mirip dengan sel darah merah. Sehingga ketika dia diserap, dicerna, dia serap sangat langsung menyatu mudah sekali dengan sel darah merah. Jadi wortel juga dalam hal yang sudah sangat umum seluruh dunia, saya lihat juga menyebutkan sebutan kepada wortel ini adalah seperti booster. Atau saudara pengertian booster, kekuatan yang mempercepat kesembuhan. Ya. Itu lain hal ya. Ya. Lalu yang kedua brokoli. Itu 2 jus itu tetap, namun ada 1 jam yang tetap dan buah itu berganti. Nah, bisa anggur, bisa yang berikut pir, bisa yang kenapa? Karena setiap buah-buahan dan biji-bijian itu tubuh kita ini kan ada organ-organ dan dia membutuhkan kandungan-kandungan gizi yang berbeda-beda. Ya, itu sebabnya kita jangan vegetarian tahu tempe akhirnya jadi sakit dan mati. Ya. Karena yang lain minta nggak dipenuhi. Oke, jadi itu dia. Lalu bukan hanya yang dimakan. Alkitab tidak mengajarkan obat manjur atau jus manjur ya. Tetapi juga disertakan kebiasaan-kebiasaan yang melemahkan tubuh jangan lagi dilakukan. Apa itu? Tidur tengah malam. Apalagi kerja berat fisik yang berlebihan. Apalagi minum jus, oke, minum jus brokoli, minum buah yang lain, tapi minum kotak-kotak apa itu? Kemasan-kemasan masih juga diminum. Kue bolu, kue-kue yang lain masih juga dimakan. Ya, bala-bala. Ya, nggak akan ada yang berarti hasilnya. Jadi kalau terapi, pure kembali mengkonsumsi yang murni yang Tuhan berikan. Makanan yang dibuat manusia harus total disingkirkan. Tahu mengerti maksudnya makanan yang dibuat manusia?
Oke. Minyak goreng itu manusia yang buat. Mie, tepung, manusia yang buat. Tuhan menciptakan gandum, menciptakan beras, tapi tidak menciptakan tepung, ya. Apalagi penyedap-penyedap MSG, bahan pemanis semuanya, minuman-minuman berwarna itu buatan manusia. Walaupun dia sudah buah, tapi sudah dikemas, sudah ditambahkan pengawet, itu jangan dikonsumsi. Ya, sekarang ini lebih ganas ya. Saya lihat pisang sekarang, dulu buah yang lain, sekarang pisang di Sumatera, udah sampai ke Sumatera. Mentah, direndam pakai bahan kimia, direndam. Enggak berapa lembar langsung kuning. Bayangkan itu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak lihat, nggak sadari bahwa ada yang jauh lebih keras, lebih, oh iya. Tadi ada slide saya menunjukkan bahwa itu dimasukkan ke dalam makanan, zat seperti karsinogen itu, dan saudara-saudara, mungkin sesuatu yang nggak nangkap atau nggak ngeh atau mungkin nggak langsung berpikiran ke situ. Hati-hati, semua makanan yang dikemas, yang sudah dikemas, jangan heran kalau ada itu dikandungkan. Tapi itu dalam nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Ada maksud saya tentang itu. Mungkin dalam internal nanti kita jelaskan. Ya, nanti internal kita jelaskan Ibu ya. Oke. Jadi total semua makanan yang tidak alami, yang murni yang Tuhan berikan, itulah yang kita konsumsi. Wortel itu Tuhan berikan. Kita peras, minum airnya. Sayur kita peras, minum airnya. Buah-buah sebelum apa kita makan. Dan kualitas buah yang istimewa, saudara tahu kualitas buah yang istimewa jauh dibanding yang di pasar, walaupun sama-sama segar, adalah buah yang langsung makan. Itu berlipat ganda kekuatannya. Itu roh nubuat katakan. Nah, kayak begitu. Simple ya, tapi kuat ya. Oke, yang kedua tadi apa? Berarti itu tadi wortelnya baik import maupun biasa lokal. Oh, lokal lebih. Saya hanya cerita yang saya alami ya, lokal ya. Iya. Iya. Oke, jadi sel T ini kan rangkaian dari unsur-unsur darah, dan untuk membentuk darah itu tidak bisa dari satu jenis bahan. Dia dari kandungan sayur, buah, bijian, yang lain. Sederhananya adalah semaksimal mungkin, yang penting beragam yang kita makan, berganti tiap hari, dan itu murni, tidak dilemak, tidak diproses, tidak diawetkan, sesegar mungkin makan, itulah pembentuk dari sel T. Enggak direbus juga, Pak? Ada yang nggak harus direbus, yang segar bisa langsung dimakan. Seperti buah, nah begitu-begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Oh, puasa. Oke. Puasa itu penting, bahkan sangat penting untuk periode tertentu. Untuk apa? Untuk mengistirahatkan tubuh ini, membuang semuanya, membakar lemak-lemak yang ada dalam tubuh, dan juga buangan-buangan yang tubuh akan ya. Jadi namun diingat juga, bijaksana juga, jangan kita sudah makan sedikit sekian lama lalu puasa lagi pula ya. Jadi dilihat kondisi fisik seseorang, berapa hari dia cocok puasa ya, berapa seminggu berapa kali, itu harus disesuaikan ya, kira-kira begitu ya. Baik ya. Puasa diet. Ya. Ya, tentu membantu. Namun jangan lupa ya, begitu makan, maka makanan itu harus di cover dengan makanan yang seimbang. Ya. Ya. Yang kadang-kadang kita lihat kan orang setelah puasa, begitu jam berbuka puasa langsung 5 piring gitu, Pak. Langsung dihantam. Itu langsung pencernaan itu langsung rusak. Harusnya sedang kosong itu bertahap, makan itu pelan-pelan disesuaikan. Jangan dia sudah kosong sekali langsung dihantam begitu, tidak bagus kepada pencernaan. Ya, oke. Itu wortel dan
brokoli itu Iya. itu dimakannya pagi hari atau Oke. siang atau malam, kemudian Oke. itu sesudah makan atau sebelum makan. Semua jus ini dalam bentuk cairan, bukan di blender. Kenapa? Karena itu untuk terapi, bukan untuk konsumsi jaga kesehatan orang yang sehat seperti sehari-hari. Jadi asupannya perlu banyak, dan kalau asupan perlu banyak itu, supaya tubuh itu tidak kecapean, mencerna, membusukkan, ampas, dan seterusnya, maka dalam bentuk jus lah, cairan lah yang kita konsumsi. Yang dapat banyak, tubuh juga tidak terlalu capek untuk memproses. Oke, minumnya adalah ketika perut kosong. Contoh paling sedikit 1-2 jam sebelum makan nasi kita minum. Atau di tengah-tengah, contohnya jam makan jam 6, makan siang jam 12, kita minum jam 9. Kira-kira begitu. Di mix juga boleh. Ya, Di mix juga boleh. saya mempunyai sesuai dengan apa yang dituliskan buku tersebut, saya hidupkan adalah makin sederhana kandungan yang kita konsumsi, tubuh makin mudah mencernanya dengan maksimal. Itu yang mungkin yang lain punya pengalaman yang berbeda, tetapi saya hanya bisa share dengan apa yang saya buat, makin sederhana, jadi saya nggak ada campur gitu. Wortel murni 3 kali sehari, lalu nanti brokoli ya sekali sehari, lalu nanti buah-buah yang lain berganti tiap hari, ya itu cairan semua, murni semua, ya, oke? Ya, dan tidak jauh dari jam makan, supaya perut itu ada istirahat, ya. Kalau dekat dengan makanan, nanti makanan itu sempat berenang-berenang dia di antara jus itu, nah, capek dia, harus dikeringkan dulu, habis keringkan, baru dia dicerna ulang, gitu. Iya, ya. Kalau enggak terlalu rasa kenyang, 1 jam juga sudah bisa. Tapi ada orang sebagian 1 jam sebelum makan masih rasa kenyang. Sudah lebih bagus 1 jam lebih, gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, dokter. Itu waterly, apa itu waterly? Apa itu? Saya tidak paham itu apa itu waterly. Wortel, ya, kenapa? Saya tidak paham apa buah itu. Carrot, ya. Ya, itu wortel Oh, kan? carrot. Iya, ya. Oh, carrot. Oke, Saya tidak oke. paham. Ya. Iya, sorry. Carrot. Itu carrot, ya, Oh. wortel. Betul. Jadi di blender kayak Di jus cairan ya, jus tidak ada ampas, begitu Bu. Oh enggak, juicer itu hanya keluar air. Oke, oke, makasih, paham sudah. Ya. Tanya apa itu tadi? Begitu. Carrot pula. Oke. Carrot apa terus ada itu Bagaimana? koniplau apa? Wortel. Tadi sudah brokoli. Iya. Brokoli. Ya, Jadi brokoli pun di blender juga lah. Juicer. Ya, Jadi jus, hanya mau di cairan, blender. hanya cairan. Tidak ada ampas, cairan, liquid. Oke, Oh, enggak apa-apa. di Karena blender lah. bahasanya beda. Mau di blender. Kalau saudara nggak ada juicer, setelah di blender bungkus dengan kain lalu diperas. Iya, airnya aja yang diambil, airnya. Jadi ibu Oke, paham sudah. yang diambil. Nah, begitu. Iya. Kayaknya lebih baik Harus diparut campuran mungkin air. ya. Diparut aja ya daripada di blender. Kalau di Oh. blender kan tambah air. Ya. Hah? Diparut baru Parut dimasuk. bisa, tetapi mungkin keluar airnya sedikit karena parut itu masih kasar-kasar, dia besar-besar dia. Ya, tetapi kecil. kalau di blender dia lebih halus, cuman harus dicampur air. Ya. Setelah dicampur air baru diperes pakai kain. Kalau nggak ada juicer, ya Bu. Ya. Nah, nanti besok-besok saya bawa. Ada juicer kita?
Oh, berarti mereka Yang ada dua tambahnya. Keluar Iya. satu, keluar atasnya kan. oke. Itu susah, kan? Pokoknya juicer itu hanya keluar cairan. Itu saja. Hanya air dia keluar. Tidak ada campur air, pure. Itulah kalau juicer, hanya cairan dia keluar. Ampasnya enggak dikonsumsi. Konsumsi. Oke. Terima kasih. Kalau masih ada lagi,